Halo Sobat Bijak, kali ini kita akan membahas 5 kesalahan paling mahal yang dilakukan seorang janda berusia 81 tahun. Kesalahan kecil yang perlahan mengubah tahun-tahun emasnya menjadi masa penuh perjuangan dan kesepian. Baik Anda hidup sendiri, menikah, atau menjanda, kisah nyata ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai cermin lembut agar kita bisa menua dengan lebih bijak dan bermartabat. Jangan khawatir jika Anda pernah melakukan satu atau dua di antaranya. Belum terlambat untuk berubah dan membangun masa depan yang lebih tenang dan penuh makna. Sekarang, mari kita mulai. Kesalahan 1. Mempercayai anak-anaknya dengan segalanya. Ia berasumsi bahwa karena mereka adalah keluarga, anak-anaknya akan selalu mengutamakan kepentingannya. Kedengarannya menenangkan, bukan? Dan seringkali, memang benar. Tetapi bagi Martha, itu menjadi kesalahan kecil pertama yang perlahan mengurai kemandiriannya. Setelah suaminya meninggal, ia memindahkan surat tanah rumahnya ke nama putra sulungnya untuk mempermudah. Ia menambahkan anak lain ke rekening banknya agar seseorang dapat membantu membayar tagihan. Dan seiring waktu, ia berhenti memeriksa semuanya sendiri. Apa yang dimulai sebagai kenyamanan berubah menjadi keheningan. Tagihan memang dibayar, ya, tetapi pilihan tentang rumahnya, jadwalnya, bahkan perawatannya mulai terjadi tanpa masukannya. Ia tidak pernah melihat tanda bahaya. Anak-anaknya tidak kejam. Mereka hanya sibuk, terganggu, dan terkadang meremehkan. Ia akan mendengar, "Kami sudah mengurusnya, Bu." Alih-alih, "Apa yang ingin Ibu lakukan?" Dan karena ia mempercayai mereka secara membabi buta, ia tidak mengajukan pertanyaan yang cukup. Hari ia menyadari bahwa ia tidak dapat membuat keputusan finansial tanpa tanda tangan dari orang lain adalah hari ia menangis sendirian di dapur. Itu bukan tentang uang, itu tentang martabat. Lansia yang menyerahkan kendali terlalu cepat sering melakukannya dari tempat cinta. Tetapi cinta tidak berarti menyerahkan otonomi Anda. Ketika Martha akhirnya meminta semuanya dikembalikan atas namanya, anak-anaknya bingung. Mereka tidak berusaha menyakitinya. Mereka hanya tidak menyadari betapa dalamnya ia perlu merasa memegang kendali atas hidupnya sendiri lagi. Jika ada satu hal yang bisa ia lakukan secara bergidah, katanya, itu adalah ini. Jaga bantuan tetap dekat, tetapi jaga keputusan lebih dekat. Karena bahkan orang-orang yang bermaksud baik pun bisa lupa bahwa Anda masih penulis hidup Anda. Mendelegasikan adalah bijak, menyerah tanpa batasan bukanlah. Dan bagi Martha, biaya kesalahan pertama itu adalah pelan-pelan terikisnya suaranya, sampai membutuhkan upaya nyata untuk mendapatkannya kembali. Kesalahan 2. Mengiyakan kesepian. Setelah suaminya meninggal, Martha dikelilingi oleh orang-orang yang mendoakan, kartu, kasrol, dan telepon. Tetapi seiring minggu-minggu berubah menjadi bulan, keheningan merayap masuk dan menetap. Awalnya ia tidak keberatan. Ia menyukai ketenangan, ruang untuk mengingat, untuk bernafas. Tetapi ia tidak menyadari bagaimana keheningan itu mulai membentuk dirinya. Ketika seorang tetangga mengundangnya ke klub buku, ia tersenyum dan menolak. Ketika teman gerejanya menelpon untuk menawarkan tumpangan ke kebaktian minggu, ia berkata mungkin lain kali. Dan ketika teman lamanya dari kelompok menjahitnya bertanya apakah ia ingin bergabung lagi, ia hanya mengatakan ia terlalu lelah. Ini bukanlah penolakan tegas. Ini adalah jalan keluar yang lembut, perpisahan yang halus. Seiring waktu, undangan berhenti datang. Martha secara tidak sengaja telah mengajarkan kepada dunia bahwa ia baik-baik saja sendirian. Tetapi ia tidak baik-baik saja. Keheningan yang pernah ia sambut menjadi gema yang tidak bisa ia hindari. Kesepian merayap masuk secara diam-diam, bukan sebagai kesedihan, tetapi sebagai memudarnya warna secara perlahan dari hari-harinya. Makanan dimakan tanpa percakapan. Keputusan dibuat tanpa diskusi. Tawa adalah sesuatu yang lebih ia ingat daripada alami. Bukan berarti tidak ada yang peduli. Ini karena ia telah mempersulit siapapun untuk menghubunginya. Ia pikir ia bersikap sopan, tidak memberatkan, kuat. Tetapi mengatakan tidak pada koneksi, bahkan dengan lembut, tetaplah mengatakan tidak. Dan ketika dilakukan cukup sering, itu menjadi kebiasaan yang sulit dibalik. Martha akhirnya menyadari bahwa kesepian tidak hanya membuat Anda merasa sendirian. Itu meyakinkan Anda bahwa mungkin Anda pantas sendirian. Membangun kembali koneksi-koneksi itu membutuhkan usaha, kerendahan hati, dan waktu. Ia harus memulai dari yang kecil, melambaikan tangan kepada tetangga, menjawab telepon, menghadiri satu kebaktian gereja, dan sedikit demi sedikit hidupnya kembali. Kesalahan 3. Mengabaikan realitas keuangan. Martha selalu mempercayai suaminya dalam hal keuangan.
Dialah yang membayar tagihan, memperbarui asuransi, mengelola investasi mereka, dan memastikan pajak diajukan tepat waktu. Setelah suaminya meninggal, ia berasumsi segalanya akan terus berjalan sendiri. Selama berbulan-bulan, ia tidak membuka laporan bank. Dan ketika ia membukanya, ia nyaris tidak mengerti apa yang dilihatnya. Tagihan terlambat dibayar, denda kecil mulai menumpuk, dan ia mengabaikan fakta bahwa salah satu polis asuransi mereka telah diam-diam kedaluarsa. Ketika seorang tetangga yang baik hati bertanya apakah ia membutuhkan bantuan, ia menjawab tidak. Ia merasa malu. Ia berusia 81 tahun dan telah menjalani kehidupan yang penuh. Bagaimana ia bisa mengakui bahwa ia tidak memahami keuangannya sendiri? Jadi ia tetap diam, membiarkan kebanggaan menyamarkan diri sebagai martabat. Tetapi kenyataannya, penghindaran hanya memperburuk keadaan. Suatu hari, ia menemukan bahwa warisan kecil yang ditinggalkan suaminya berada di rekening yang sejak itu dikenakan biaya pemeliharaan, mengikisnya bulan demi bulan. Di lain waktu, ia menjadi korban penipuan telepon. Hanya satu panggilan, hanya satu kesalahan. Tetapi itu merugikannya lebih dari yang bisa ia tanggung. Ia tidak memberitahu anak-anaknya, ia tidak ingin terlihat tidak berdaya. Tetapi keheningan itu merenggut kedamaian pikirannya. Akhirnya Martha memberanikan diri meminta putrinya untuk membantunya meninjau keuangannya. Tidak mudah meminta bantuan, tidak pernah mudah ketika Anda telah menghabiskan seumur hidup menjadi orang yang diandalkan orang lain. Tetapi momen kerentanan itu menyelamatkannya. Mereka bekerja sama untuk mengatur pembayaran otomatis untuk tagihannya, bertemu dengan penasihat keuangan, dan bahkan membatalkan beberapa langganan tidak perlu yang tidak ia sadari masih menagihnya setiap bulan. Martha belajar bahwa meminta bantuan bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Uang tidak mengelola dirinya sendiri, dan di usia tua, kejelasan menjadi semakin penting. Menunggu terlalu lama untuk menghadapi kebenaran finansial dapat menyebabkan stres yang dapat dicegah, tabungan yang hilang, dan malam tanpa tidur. Dan itu adalah beban yang seharusnya tidak ditanggung oleh seorang janda sendirian. Kesalahan 4, membiarkan kepahitan bertumbuh alih-alih menyembuh. Martha tidak menganggap dirinya marah, tetapi seiring waktu, hal-hal kecil mulai menggerogoti jiwanya. Tetangga yang berhenti bertanya kabar, teman yang tidak menghadiri pemakaman, anggota keluarga jauh yang tidak pernah menelpon. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia hanya kecewa. Tetapi sebenarnya, ia terluka, dan alih-alih memproses rasa sakit itu, ia membiarkannya mengeras. Ia memutar ulang percakapan dari bertahun-tahun yang lalu, menyimpan keluhan seperti souvenir lama, dan terkadang membentak orang tanpa sengaja. Suatu sore, cucunya berkunjung dengan cerita dari sekolah, bersemangat untuk berbagi. Tetapi ketika dia tidak sengaja menjatuhkan vas bunga, Martha meninggikan suaranya dengan tajam. Anak itu tersentak, lalu diam. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia menyadari reaksinya tidak ada hubungannya dengan vas bunga, tetapi lebih berkaitan dengan beban yang belum ia tangani. Kepahitan, jika dibiarkan tidak terkendali, mengubah cara kita melihat dunia. Itu membuat segalanya tampak lebih dingin. Setiap keheningan terasa seperti penolakan. Setiap kesalahan terasa pribadi. Martha mulai menulis jurnal, bukan untuk merenungkan, tetapi untuk melepaskan. Ia juga bergabung dengan kelompok dukungan duka cita, di mana ia mendengar cerita lain tentang kehilangan dan penyembuhan. Perlahan, hatinya melunak. Ia menghubungi teman yang selama ini ia hindari, dan hanya berkata, "Aku merindukanmu." Mereka makan siang minggu depan. Martha belajar bahwa penyembuhan bukanlah tentang berpura-pura sakit hati tidak pernah terjadi. Ini tentang tidak membiarkannya mendefinisikan siapa Anda nantinya. Melepaskan kebencian, memberinya ruang untuk tertawa lagi, terhubung lagi, dan mencintai lagi, bahkan di babak tenang hidupnya. Kesalahan 5. Mengisolasi diri dari kemungkinan baru. Setelah suaminya meninggal,
Martha perlahan mulai menolak undangan. Awalnya karena kesedihan, kemudian itu menjadi kebiasaan. Pertemuan gereja terasa sangat melelahkan. Telepon dari sepupunya tidak terjawab. Ketika perpustakaan setempat menawarkan kelas menulis memoir, ia melirik selebaran itu dan membuangnya. "Saya terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru," katanya pada dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia memilih kenyamanan daripada rasa ingin tahu, dunianya menjadi sedikit lebih kecil. Ia berlama-lama mengenakan jubah. Makanan menjadi lebih sederhana dan jarang. Hari-hari menjadi kabur. Yang tidak ia sadari adalah bahwa isolasi bukan hanya tentang kesendirian. Ini tentang kehilangan keyakinan bahwa kegembiraan baru itu mungkin. Suatu hari, saat merapikan barang-barang suaminya, ia menemukan kartu pos dari bertahun-tahun yang lalu. Itu dari perjalanan yang tidak pernah mereka lakukan. Di baliknya, suaminya menulis, "Masih banyak yang bisa dijelajahi, jangan pernah berhenti." Sesuatu dalam kata-kata itu menggerakkannya. Ia mendaftar untuk acara komunitas berikutnya, demo masak di pusat senior. Dengan gugup, ia pergi. Di sana ia bertemu seorang wanita bernama June, yang juga baru saja menjanda. Mereka menjalin ikatan karena kehilangan yang sama dan bertukar resep. Langkah kecil itu mengingatkan Martha bahwa hidup setelah kehilangan tidak berarti menyusut. Itu bisa berarti tumbuh ke arah yang baru. Dengan memilih untuk terlibat, bahkan ketika terasa sulit, ia memberi dirinya izin untuk menemukan kebahagiaan yang tidak terduga. Kesalahan terbesar yang hampir ia lakukan adalah percaya bahwa kisahnya telah berakhir. Tetapi kisah tidak berakhir dalam kesedihan. Mereka bergeser, mereka berkembang, dan dengan keberanian, mereka terbuka untuk sesuatu yang lebih. Kesimpulannya, kisah Martha mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati sering lahir dari kesalahan yang menyakitkan, bukan hanya dari keputusan yang benar. Banyak lansia mengalami kesepian dan penyesalan setelah kehilangan pasangan, namun itu bukan akhir dari segalanya. Setiap kesalahan adalah undangan untuk bangkit, menyusun kembali hidup, dan membuka diri pada awal yang baru. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki keuangan, menjaga kesehatan, membangun rutinitas positif, berbicara dengan penuh makna, dan menjalin koneksi baru. Karena masa depan tetap milik Anda untuk dijalani dengan penuh harapan. Jika video ini menyentuh hati Anda, atau mengingatkan Anda pada seseorang yang Anda sayangi, jangan ragu untuk klik like, subscribe, dan bagikan ke orang lain yang mungkin membutuhkannya. Tulis di kolom komentar, apa satu pelajaran berharga yang Anda dapatkan hari ini, dan bagaimana Anda akan menerapkannya dalam hidup Anda. Terima kasih telah menonton dan menjadi bagian dari komunitas kami. Dukungan Anda sangat berarti dan membantu kami terus menghadirkan konten yang menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya.